hanya main dirasa. Seperti tadi layaknya anak kecil merasakan gula yang sama. Ketika anak kecil itu kehilangan satu layang-layang yang putus, dia menangis, doprok, tersedus. Betapa sedihnya dia, hanya layang-layangnya. Dan ini sama dengan ketika orang dewasa kehilangan satu Alphardnya, mobil Alphard yang mewah itu, tiba-tiba hilang, putus talinya, dibawa raib pencuri. Kita sama, merasakannya juga sama, menangis terseduh-seduh, kehilangannya sama. Lain kalau kita sudah makrifatnya tingkat dewa, ya sama seperti tukang parkir itu, dihilang ya enggak kehilangan itu, lain gitu. Kita nantinya menuju ke sana ketika kita sudah bersih semuanya. Dunia ini tidak perlu lagi untuk kita. Nantinya pada endingnya pasti kita pada dasarnya kita ini bertahap jalan menuju ke sana. Kita suluk berjalan hijrah. Jadi butuh bersih saja, bersih. Semua kotoran dosa-dosa, kotoran keinginan ini juga kotoran. Kotoran yang menutupi, membuat hijab kita tertutupi, tidak bisa ketemu. Nah, kalau sudah ketemu, endingnya seperti yang dilakukan siapa itu? Jalaluddin Rumi. Nah, ketika benar-benar sudah ketemu Tuhan, ya ini berbeda. Berbeda dunia ini yang memang diciptakan untuk kita semua, untuk manusia. Kita tinggal mengambilnya. Maka ketika kita sudah bertemu, indahnya ketemu Sang Maha itu sendiri, Sang Maha tanpa batas itu, maka kita tidak lagi butuh dunia. Ya Tuhan, dunia ini memang untukku. Tapi saya tidak butuh semua itu, saya butuh hanya dirimu, hanya panjenengan, hanya Tuhan itu saja. Lupa semuanya, nggih. Nanti kita dalam perjalanan ke sana semuanya. Dan kita selama ini tidak menyadarinya. Maka kita raih keberlimpahan itu dengan rasa kita. Rasa kita, kendalikan rasa kita. Rasa yang ada pada diri kita. Kita tidak bisa mengendalikan dunia, alam semesta ini. Yang ada pada rasa kita. Jagat kecil ini sebenarnya remote, ya. Rasa kita ini sebenarnya remote jagat yang di luar ini. Jangan salah. Jangan diberikan orang lain remote-nya. Ada orang yang membuat kita sakit hati, jangan kita sakit hati. Remote-nya itu jangan terprovokasi. Kita sendiri yang harus tetap enjoy, tetap tersenyum dengan bahagia. Itulah remote-nya. Kalau remote-nya sudah kita pencet mengikuti orang itu, terprovokasi, ya terjadilah seperti dia. Yang mesti di luar sana, mesti jelek. Jadi manusia itu mesti al-insanu makhluk khoto'un. Tidak ada. Ini sudah dicap, sudah distempel manusia itu tempat lupa dan salah. Tapi juga distempel juga manusia itu selalu benar. Jadi ada dua. Sementara malaikat itu selalu benar. Bahkan tidak bisa kemana-mana, ikut doa itu tujuannya. Kan nutul ya nutul doa. Begitu juga setan. Itu cuma stempel nama setan, bergerak setan di. Tidak ada. Kita yang buat itu jadi wujud. Setan itu tidak ada. Kita yang mewujudkan. Misalnya kita ngamuk, marah-marah, sombong, itu setan. Siapa yang membuat? Ya kita kan, karena kita yang melakukan tindakan itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, masih bersama saya di layar Roso. Semua ini layarnya. Semua isi dunia ini layar. Rosonya ada pada setiap kita. Kita dikasih roso, rasa yang sama. Anak kecil rasanya sama. Anak besar punya rasa juga. Orang tua punya rasa.
kakek nenek kita juga punya rasa yang sama. Contoh simpel, misalnya ada gula. Gula rasanya seperti apa? Manis kan? Rasanya manis seperti apa? Sama. Sehingga anak kecil kalau dikasih gula, ya ini rasa manis. Rasanya seperti itu. Anak muda pun dikasih rasa gula. Manisnya gula seperti apa? Ini, coba dirasakan. Baru ketika sudah merasakan, nah ini, dia tidak bisa dijelaskan ya, rasanya manis itu seperti apa. Gitu. Para orang tua kita pun sama. Ketika dikasih gula, rasanya gula seperti apa? Makan, minumlah. Sama, baru merasakan rasanya gula. Begitu juga kakek nenek kita. Mulai anak kecil sampai anak besar, ini punya rasa yang sama. Semua punya rasa yang sama. Gimana kita caranya mencari keberlimpahan ini? Dengan rasa yang sama itu, kapasitasnya yang berbeda. Volumenya berbeda tapi rasanya sama. Sama, semesta ini juga begitu. Kita tinggal merasakan yang sama, maka kita akan dapatkan. Jangan salah paham ya, supaya panjenengan bisa masuk bahwa ini mencari, mendapatkan untuk keberlimpahan itu. Kita samakan frekuensi, ketik 777 untuk mendapatkannya. Menyamakan frekuensi. Ini juga rasa, urusan rasa. Ketika panjenengan ini oke, ya oke, ketika ini tidak pun, ya itu yang terjadi, tidak. Jadi samakan frekuensi saja. Sehingga konsepnya dari sini, bersih saja, selesai. Apapun akan kita dapatkan, bersih saja. Konsepnya gitu. Jadi hanya bersih saja. Tekan tombol subscribe-nya, like, share, supaya teman-teman kita juga mendapatkannya. Bahwa ini bukan suatu kebetulan menjenengan lewat di sini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu komen. Komen tidak bisa komen banyak, cukup 77 saja. Atau MTB, menembus tanpa batas. APL, aplikasi langit. Itu kode, nggih. Kode. Apa yang dimaksud kode? Kode bahwa keberlimpahan ini bisa kita dapatkan hanya dengan main rasa saja. Rasa yang mengendalikan. Rasa, ketika rasa kita dipenuhi dengan rasa tidak enak, rasa tidak nyaman, sakit hati, iri, dengki, dan lain-lain. Yang sakit-sakit, maka kita akan mendapatkan itu semua yang sakit-sakit. Jadi kita harus membuat ini menjadi enak-enak saja. Baik-baik saja, maka kita juga kan. Jadi semudah itu nggak sebenarnya, saya juga sulit sama. Saya pun belajar. Ini juga bahkan anggar gacor toh. Jangan salah paham, saya bukan siapa-siapa gitu. Boleh panjenengan juga saya kembalikan lagi ini kepada rasa panjenengan semua. Boleh panjenengan rasakan apapun boleh, rasa tidak enak boleh, terserah panjenengan. Cuma saya sarankan kalau memang kita benar-benar mau menyamakan frekuensi, ya rasakan yang baik-baik saja. Ini bukan soal materi, bukan soal meraih keberlimpahan secara dunia. Kita mencarinya secara ilmu langit. Koyok biasa-biasa, tapi ini ilmu langit yang kita dapatkan nantinya. Hanya main dirasa. Seperti tadi layaknya anak kecil merasakan gula yang sama. Ketika anak kecil itu kehilangan satu layang-layang yang putus, dia menangis, doprok, terseduh. Betapa sedihnya dia, hanya layang-layangnya. Dan ini sama dengan ketika orang dewasa kehilangan satu Alphardnya, mobil Alphard yang mewah itu, tiba-tiba hilang, putus talinya, dibawa raib pencuri. Kita sama, merasakannya juga sama, menangis terseduh-seduh, kehilangannya sama. Lain kalau kita sudah makrifatnya tingkat dewa, ya sama seperti tukang parkir itu, dihilang ya enggak kehilangan itu, lain gitu. Kita nantinya menuju ke sana, ketika kita sudah bersih semuanya. Dunia ini tidak perlu lagi untuk kita. Nantinya pada endingnya pasti kita, pada dasarnya kita ini bertahap jalan menuju ke sana. Kita suluk berjalan hijrah. Jadi butuh bersih saja, bersih.
semua kotoran dosa-dosa, kotoran keinginan ini juga kotoran. Kotoran yang menutupi, membuat hijab kita tertutupi, tidak bisa ketemu. Nah, kalau sudah ketemu, endingnya seperti yang dilakukan siapa itu? Jalaluddin Rumi. Nah, ketika benar-benar sudah ketemu Tuhan, ya ini berbeda. Berbeda dunia ini yang memang diciptakan untuk kita semua, untuk manusia. Kita tinggal mengambilnya, maka ketika kita sudah bertemu, indahnya ketemu Sang Maha itu sendiri, Sang Maha tanpa batas itu, maka kita tidak lagi butuh dunia. Ya Tuhan, dunia ini memang untukku. Tapi saya tidak butuh semua itu, saya butuh hanya dirimu, hanya panjenengan, hanya Tuhan itu saja. Lupa semuanya, nggih. Nanti kita dalam perjalanan ke sana semuanya, dan kita selama ini tidak menyadarinya. Hanya berkutat, hanya di sini saja, hanya stuck di sini saja, kita berebut dunia. Berebut dunia. Sama, jangan dikira saya juga seperti itu. Ya. Untuk makan saja sulit misalnya. Kita berebutkan. Saling menyikut, saling menjotos, saling menghujat hanya untuk berebut dunia. Kita tidak tahu. Kita itu semua kotoran. Kalau kita sudah bersih, maka enjoy. Enjoy, tidak ada lagi. Gong lewang-lewung, orang enek sopo-sopo enek, hanya Allah saja. Di endingnya lafaz la ilaha illallah. Barang siapa yang ada di situ lafaz itu, maka haram api neraka. Yang dimaksud apa ya? Bukan hanya kata-kata saja, enggak. Yang dimaksud tidak ada lagi siapa-siapa. La ilaha illallah, hanya ojo mek blegere tulisan itu terus kita seakan-akan, jangan salah nggih, ketika kita mengagung-agungkannya tapi justru tindak tanduk kita tidak ke sana, maka ini menjadi celaka kita. Pantangan, justru menjadi pantangan. Berzikir selalu la ilaha illallah, selalu hanya Tuhan, hanya Tuhan. Tapi prakteknya di dunia tidak, maka ini tidak akan bisa nyambung. Dalam konteks sehari-hari, misalnya ada orang yang datang, contoh, ada orang yang datang menyakiti kita, maka kita sebenarnya kita tidak akan sanggup membalasnya. Kalau kita tahu bahwa sebetulnya tajallinya si dia itu tadi juga Sang Maha itu sendiri. Sama, kita juga yang di sana. Sama. Ibaratnya ini bentuk satu kesatuan, maka bisa jadi itu tangan kita sendiri. Salah satu dari kita. Percikan Tuhan itu kita juga dalam bagian. Nah, ini yang dimaksud. Ketika kita masih sakit hati sama orang yang sama, sebenarnya kita masih jauh. Kita masih ditentang-tentangi, masih ditutup-tutupi. Dan kalau kita tahu ini semua, maka akan dahsyat luar biasa. Pada dasarnya di dunia ini adalah drama. Sandiwara, kita ini bersandiwara. Kita ini sudah sandiwara. Kata Ahmad Albar, mengapa kita bersandiwara? Padahal kita sudah sandiwara. Masih sandiwara lagi. Masih etok-etokan. Gayanya sok baik, padahal di hatinya tidak baik. Itu jangan sandiwara namanya. Padahal dia sudah sandiwara kita. Sandiwara kita memerankan pemeran kita masing-masing. Kita memilih sendiri peran itu sendiri. Mau jadi jagoan, mau jadi nakal, mau jadi baik, kita sendiri yang memilihnya, bukan ditentukan orang lain. Ada beberapa yang membuat kita seperti ini, memang ada campur tangan Bapak Ibu kita. Sehingga kita menirunya secara tidak langsung, tersistem.
Dan untuk hari ini panjenengan yang mau berubah, mau tidak mau harus memutus rantainya yang kemarin-kemarin tidak baik. Jangan lagi menoleh ke belakang. Kita fokus ke depan, masa depan. Jadi ada 3, ngelabrak masa lalu, masa sekarang, hari ini, dan akan datang. Dan yang akan datang adalah ditentukan hari ini. Maka untuk hari ini bersyukurlah. Apapun yang ada hari ini, syukuri. Apapun yang ada di hari ini, kita enjoy. Kita nikmat. Maka di endingnya akan menjadikan kita yang sekarang ini. Kita mau tidak syukur, atau mau bersyukur, atau mau kufur, terserah panjenengan. Saya kembalikan lagi. Saya hanya mengulas layar Rasul ini seperti itu. Ibaratnya penampakan ini layarnya, saya juga layarnya, Rasul ini sakarap di panjenengan. Bukan saya harus menyuruh panjenengan, tidak harus. Katakanlah sebuah konten saja untuk supaya kita bisa mengapresiasi. Jangan terfokus pada sayanya. Lakukan saja kalau memang rasa panjenengan baik. Saya yakin panjenengan juga akan mendapatkan kebaikan itu sendiri. Darahnya ini salah kaprah. Orang yang jelek saja kita buat menjadi jelek. Apalagi sudah jelek, kita malah menghabisi, menghakimi. Padahal tugas kita hanya menyaksikan saja. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi bahwa semua itu, bahwa Muhammad itu utusannya Gusti Allah, utusannya Allah. Yang mereka kerjakan itu sama, di dalamnya adalah utusannya juga yang bekerja. Yang sejatinya ya Tuhan itu sendiri. Ngeri. Kalau sudah mendapatkan pencerahan, kita sudah paham dengan dunia ini. Dengan simbol gitu, dunia akhir itu simbol. Cuma nama saja. Sama juga Allah itu. Dengan menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, sama. Cuma nama. Apa yang ada di nama itu? Apa yang dimaksud neraka? Apa yang dimaksud surga? Itu jangan terjebak. Rokok, plek, murup. Surga, oh jangan. Jangan. Hakikatnya seperti itu. Maka kita raih keberlimpahan itu dengan rasa kita. Rasa kita, kendalikan rasa kita. Rasa yang ada pada diri kita. Kita tidak bisa mengendalikan dunia, alam semesta ini. Yang ada pada rasa kita. Jagat kecil ini sebenarnya remote, ya. Rasa kita ini sebenarnya remote jagat yang di luar ini. Jangan salah. Jangan diberikan orang lain remote-nya. Ada orang yang membuat kita sakit hati, jangan kita sakit hati. Remote-nya itu jangan terprovokasi. Kita sendiri yang harus tetap enjoy, tetap tersenyum dengan bahagia. Itulah remote-nya. Kalau remote-nya sudah kita pencet mengikuti orang itu, terprovokasi, ya terjadilah seperti dia. Yang mesti di luar sana, mesti jelek. Jadi manusia itu mesti al-insanu makhluk atau manusia. Tidak ada. Ini sudah dicap, sudah distempel manusia itu tempat lupa dan salah. Tapi juga distempel juga manusia itu selalu benar. Jadi ada 2. Sementara malaikat itu selalu benar. Bahkan tidak bisa kemana-mana, ikut doa itu tujuannya. Kan nutul ya nutul doa. Begitu juga setan. Itu cuma stempel gitu, nama nggak setan, bergerak setan di. Tidak ada. Kita yang buat itu jadi wujud. Setan itu tidak ada. Kita yang mewujudkan. Misalnya kita ngamuk, marah-marah, sombong, itu setan. Siapa yang membuat? Ya kita kan, karena kita yang melakukan tindakan itu. Kalau tidak ada, ya tidak ada. Makanya di orang-orang itu, pada puasa Ramadan itu, ini mereka pada bilang, setannya dibelenggu. Ya kita sendiri yang dibelenggu.
Kita mau makan, mau sweet-sweet, ya kita tidak melakukannya karena kita lagi puasa. Itu kan latihan ya sini. Aslinya ya tanpa puasa itu kita bisa mengendalikannya. Semoga bermanfaat. Kalau Anda bisa mengerti ini semua, maka semuanya akan kita dapatkan dengan mudah. Sederhana dan ajaib. Tidak perlu ruwet-ruwet. Kata ajaib, kata mudah pun namanya mudah ini. Sederhana, tidak perlu jelimet-jelimet. Tidak usah dipikirkan. Biarkan Sang Maha itu sendiri yang mengendalikannya, yang membuat dun terjadilah, maka terjadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasul menembus tanpa batas.